Cara melaporkan faktur pajak di Gunggung pada sistem Cortex. Selamat datang pada channel ini pada segmen edukasi perpajakan. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana cara melaporkan faktur pajak di Gunggung pada sistem Cortex. Langsung aja kita buka Cortex-nya. Untuk melaporkan kita masuk ke SPT, kita masuk ke konsep SPT, dan kemudian kita lihat di sini muncul PPN. Bagi teman-teman yang udah melakukan menerbitkan faktur pajak keluaran, otomatis untuk SPT PPN-nya terbit. Tidak perlu kita klik buat konsep SPT ya, udah langsung otomatis muncul PPN-nya. Untuk melaporkan faktur pajak di Gunggung, kita klik tombol editnya. Setelah kita klik tombol edit, kita lihat di sini muncul beberapa isian. Pada poin nomor 1 muncul berapa faktur pajak keluaran yang udah kita terbitkan. Bagi teman-teman yang belum tahu cara menerbitkan faktur pajak keluaran, bisa simak video yang udah saya buat di atas ini. Kemudian pada poin nomor 5 dan poin nomor 9, inilah kolom untuk memasukkan faktur pajak di Gunggung. Berbeda dengan web e-faktur, kalau di Cortex, kita tidak bisa isi, tapi kita harus masukkan melalui upload XML ya. File XML-nya bisa kita download di website yang sudah disediakan oleh DJP. Kita masuk ke poin nomor 29. Di sini ada Little di Gunggung, kemudian kita klik download file. Kita buka download filenya. Seperti ini filenya ya Kak. Kemudian pada poin nomor atas, NPWP kita isi sesuai dengan NPWP-nya. Masa pajaknya kita isi sesuai 01/2025. Nah, ini yang aku bahas tadi di transaction kode. Jika kita menjual kepada orang-orang yang tidak punya fasilitas, kita isi dengan normal. Untuk faktur pajak dengan kode 01 ataupun 04. Namun jika yang kita jual adalah barang-barang yang ada fasilitasnya, kita menggunakan kode 07 atau 08. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat kolomnya ya. Seyogjanya untuk faktur pajak di Gunggung itu dijabarkan. Misalnya kita jual ke retail sebanyak 1000 transaksi, kita perlu jabarkan di sini kita jualan ke siapa aja sih sebanyak 1000 transaksi. Kita tulis NPWP, kita tulis NIK-nya, kemudian kita tulis nomor invoice-nya, kita masukkan data-datanya. Namun DJP masih memberi kesempatan jika datanya nggak ada, kita nggak punya NIK-nya, kita nggak punya NPWP-nya, kita boleh gabungkan menjadi satu. Misalnya kita per bulan jualnya 1 juta transaksi, ya kita gabungin jadi 1 juta transaksi itu menjadi satu baris aja. Nggak perlu dijabarin one by one. Caranya gimana? Nah, caranya begini. Di transaction kode kita tulis, kita pilih normal, kemudian buyer name kita isi dengan nama customer, kita tulis customer, kemudian di buyer ID kita isi NIK. Kita pilih NIK ya. Jika kita mau gabungkan, kita pilih opsinya NIK. Kemudian di buyer ID number kita isi 0 sebanyak 16 kali. Kemudian di kolom good service kita isi A atau B. A untuk penjualan barang, B jika kita menjual jasa. Di kolom G di serial number kita isi dengan nomor identitas dari transaksi tersebut. Kalau kita gabungan, kita tulis aja 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Nah, di kolom selanjutnya di transaction date kita isi dari tanggal terakhir bulan transaksi, yaitu tanggal 31 Januari 2025. 2025 01/31. Kemudian di kolom C itu pada bagian text base kita isi dengan harga jual. Ya, harga jual DPP. DPP harga jual exclude PPN ya. Kemudian di kolom C kita isi dengan DPP nilai lain. DPP nilai lain yaitu yang 11 dibagi 12 itu DPP nilai lain kita masukkan ke kolom C ini.
Di kolom K kita isi dengan angka PPN yang akan kita tagihkan. PPN yang digabungkan kita isi di sini di kolom K, di kolom FAT-nya. Kemudian di kolom STLG ini apa sih? STLG ini adalah kolom untuk mengisi jika ada PPNBM. Angkanya kita isi di kolom STLG. Kemudian di info kita tulis remarknya apapun kita tulis di sini di kolom info. Kemudian setelah kita udah masukkan data-datanya, udah siap, kita klik tab developer dan kemudian kita klik export. Nanti hasilnya udah otomatis menjadi XML dan kita beli nama sesuai dengan nama yang kita mau. Bagi teman-teman yang tab developernya belum muncul, kita bisa melakukan setting terhadap Excel-nya terlebih dahulu. Kita klik file, kemudian kita klik more, kita klik option, kemudian pada tab custom ribbon kita cari developer. Nah, ini udah kita ketemu developernya, kita centang developernya, kemudian kita klik 0. Oke. Kita klik oke, nah muncul tab developernya. Setelah kita udah siapkan file XML, kita kembali lagi ke Cortex-nya ya. Kita kembali lagi ke Cortex, kita masukkan ke kolom yang sesuai. Jika kita menjual barang normal, kita masukkan ke poin nomor 5. Jika kita menjual barang-barang yang ada fasilitasnya, kita isi di kolom 9. Oke, sampai sini udah paham? Oke, kita lanjut. Di bagian kedua muncul faktur pajak masukan yang udah kita kreditkan. Bagi teman-teman yang masih belum tahu cara mengkreditkan faktur pajak masukan, bisa simak video yang udah aku sematkan di atas ini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan muncul di bagian bawah rekapitulasi. Apakah kurang bayar atau lebih bayar? Biasanya saya tetap membuat rekapan secara Excel. Faktur pajak keluarannya berapa, faktur pajak masukannya berapa, kurang atau lebih bayarnya berapa per bulan. Saya akan melakukan proses rekap. Dan akan saya bandingkan dengan data yang ada di Cortex maupun di web e-faktur terlebih dahulu. Setelah datanya sama, saya scroll ke bawah untuk melakukan proses submit. Sepertinya nggak bisa ya, masih error-error tadi. Kita jangan lupa klik centang kolomnya ya. Kolom boxnya kita centang, kemudian kita isi nama posisinya, yaitu direktur. Nah, kemudian kita klik bayar dan lapor. Apakah bisa? Nah, kayaknya masih error. Nanti kalau udah bisa, aku akan informasiin ya. Seperti biasa, Cortex masih dalam tahap pengembangan. Masih belum bisa. Jika udah bisa, nanti akan saya informasikan. So, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update-update seputar perpajakan. See you again in the next video. Sampai jumpa lagi. Salam BFSI.